Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Elmi Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Bengkulu, akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara materi dari beberapa modul yang sudah saya pelajari, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kesimpulan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya menerapkan konsep-konsep 1. Disiplin positif dengan cara menuntun murid dan warga sekolah untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan menekankan nilai-nilai kebajikan universal dan budi pekerti guna membangun karakter murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Segitiga restitusi dalam menyikapi setiap permasalahan yang ditemukan di sekolah melalui posisi kontrol manajer dan memastikan langkah yang ditempuh tetap dalam ranah berpusat pada murid. 3. Konsep peran guru penggerak dengan melakukan kegiatan dialog dengan warga sekolah, terutama teman sejawat, mengenai penerapan budaya positif. 4. Konsep nilai guru penggerak dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. 5. 6 dimensi profil pelajar Pancasila dengan mengajak para teman sejawat dan kepala sekolah untuk menganalisa visi sekolah melalui prakarsa perubahan dengan menekankan program yang dapat mewujudkan budaya positif. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari. 1. Penerapan disiplin positif di sekolah berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru harus dapat menjadi teladan, dapat memberikan motivasi, dan juga dapat mendorong murid untuk mulai melakukan pembiasaan terhadap nilai-nilai kebajikan. 2. Dari 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru, posisi kontrol sebagai manajer adalah kontrol yang paling ideal untuk dapat diterapkan karena banyak memberikan dampak positif bagi murid dalam membangun motivasi internal. 3. Konsep hukuman dan penghargaan dapat menghambat tumbuhnya motivasi internal di dalam diri, karena sebuah kebiasaan dibangun hanya atas dasar menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, bukan karena kesadaran diri akan pentingnya aktivitas tersebut dilakukan. 4. Setiap perilaku negatif dilakukan karena adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Perlu untuk dilakukan analisa terhadap kebutuhan dasar yang melatar belakangi suatu perilaku untuk menemukan solusi dalam mengatasi setiap perilaku negatif. 5. Kolaborasi dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dapat mengurangi kemungkinan munculnya permasalahan karena dibangun atas kesadaran diri dan berdasarkan kesepakatan. 6. Segitiga restitusi merupakan langkah ideal dalam pemecahan permasalahan yang ada di sekolah agar murid tidak merasa dihakimi, membangun kesadaran diri dalam menentukan solusi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, saya mendapatkan pemahaman kepada murid alasan penerapan kedisiplinan di sekolah, bukan hanya karena takut dihukum atau mengharapkan pujian, tetapi disiplin yang dilaksanakan dengan kesadaran diri akan menjadi budaya positif yang akan konsisten dilaksanakan hingga lulus sekolah dan terjun ke masyarakat. Membentuk keyakinan kelas atau sekolah
dengan cara berkolaborasi dan berdasarkan kesepakatan dapat memudahkan saya mewujudkan disiplin positif dengan motivasi internal. Saya mengubah posisi kontrol saya sebagai teman menjadi posisi kontrol sebagai manajer karena kontrol teman belum tentu memberikan respon dan dampak yang positif, tetapi bisa juga memberikan dampak negatif. Sedangkan kontrol manajer menjadi kontrol paling ideal yang digunakan dalam berkomunikasi dengan murid. Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Saya mencoba menerapkan komunikasi dan restitusi terhadap murid dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasakan murid menjadi lebih segan dan menghargai saya. Saya juga merasa murid menjadi lebih bernalar kritis dalam berpikir dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa lebih dihargai oleh murid-murid saya. Mereka menjadi lebih segan dan tidak berkata seenaknya. Saya juga merasa sangat senang karena murid-murid saya menjadi lebih kritis dalam berpikir pada saat saya ajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bersifat restitusi. Saya juga merasa lebih bersemangat karena keyakinan kelas yang telah disepakati mengurangi kemungkinan munculnya permasalahan saat proses belajar berlangsung dan menjadi antisipasi tindakan negatif yang akan muncul. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut yang perlu diperbaiki adalah motivasi belajar beberapa siswa yang masih kurang maksimal dan masih ada beberapa murid yang masih mencoba untuk melanggar keyakinan kelas dan mengharap penawaran untuk mengabaikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Namun, jika diamati secara keseluruhan sudah jauh lebih baik. Perbedaan posisi kontrol. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi teman. Perasaan saya saat itu merasa dekat dengan murid, namun murid menjadi lupa akan batasan-batasannya terhadap saya sebagai guru, sehingga kurangnya rasa dihargai oleh murid. Murid juga jadi bergantung mengandalkan saya untuk membantu setiap kendala yang mereka hadapi sehingga menurunkan kemandirian yang ada dalam diri mereka. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Saya merasa lebih dihargai oleh murid dan saya merasa murid-murid saya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan di lingkungan sekolah. Posisi kontrol teman dan posisi kontrol manajer mendapatkan respon yang sangat berbeda. Murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, lebih kritis dalam berpikir, dan lebih menghargai posisi saya dalam kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan yang belum jelas dan belum menggunakan posisi kontrol manajer, sehingga masih kesulitan untuk memberi arahan pada murid dalam mengatasi permasalahan dan membimbingnya menemukan solusi. Bahkan, pernah juga saat murid emosi, saya menjadi sasaran korban perkelahian antar murid akibat kurangnya rasa menghargai terhadap saya sebagai gurunya. Saat itu, saya menjadi ikut terpancing dan menjadi ledakan amarah yang bisa menyebabkan murid menjadi merasa bersalah. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah saya masih perlu banyak belajar lagi dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah, terutama dalam menganalisis kebutuhan dasar yang belum terpenuhi murid yang menyebabkan murid melakukan tindakan negatif. Demikian penjelasan saya mengenai koneksi antar materi
Modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.